Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lana lihada linahtadu laula an hadanallah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan hari ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa. Rutinitas di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu untuk saat ini mengadakan kultum baik. Saya dari laboratorium ingin mengutarakan dengan judul akhlak terpuji terhadap diri sendiri. Jadi akhlak terpuji diri sendiri itu ada beberapa ya, di antaranya tawakal, kemudian ada ikhtiar, ada syukur, kemudian ada sabar, kemudian ada qanaah. Baik, saya akan mengupas dari kelima akhlak terpuji terhadap diri sendiri itu. Yang pertama adalah apa sih tawakal kuwi? Nah, yang pertama adalah tawakal adalah berserah diri kepada Allah. Jadi atau menyerahkan sesuatu segalanya itu, segala urusan itu kepada kebijakan Allah yang mengatur segalanya. Jadi tawakal adalah berserah diri, artinya bagaimana kita menghadapi suatu hal atau permasalahan. Kalau kita sudah merasa memuncak, ya udah berserah diri kepada Allah. Kemudian di sini tawakal, perintah bertawakal itu ada di surat Al-Imran ya. Surat Al-Imran itu 159 yang artinya, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jadi tawakal ini ternyata mempunyai dampak positif. Yang pertama adalah memperoleh ketenangan jiwa, yang kemudian memperoleh kepuasan batin, memperoleh keteguhan hati. Kenapa kok memperoleh ketenangan jiwa? Ya, artinya biarpun tetangga mempunyai istilahnya mobil baru, kalau kita bertawakal, hati kita pasti akan tenang, seperti itu. Selanjutnya selain bertawakal adalah di sini adalah ikhtiar. Jadi ikhtiar itu dengan pengertian yaitu melakukan sesuatu kegiatan dengan maksud untuk memperoleh hasil yang dikehendaki. Artinya kita sebagai manusia tentunya ada dunia juga, ada akhirat juga. Jadi tidak boleh kita berpikir hanya akhirat aja. Jadi semua adalah keseimbangan. Yang pertama, tetap kita memerlukan duniawi. Artinya duniawi untuk berlangsungnya kita hidup di istilahnya di dunia juga. Artinya kita tetap harus bekerja, tetap mencari nafkah, tetap menghidupi anak dan istri. Dua-duanya harus berjalan. Kalau kita dua-duanya nggak berjalan, pasti tidak seimbang. Seperti itu. Dampak positif dari ikhtiar itu ada beberapa. Yang pertama, seperti tawakal tadi, ikhtiar juga ada kepuasan batin. Artinya dengan kita berikhtiar, akhirnya kita mempunyai rezeki yang banyak, akhirnya bisa membeli mobil, bisa membeli tanah, bisa membeli istilahnya rumah. Lah, itu adalah kepuasan batin tersendiri dari kita berikhtiar. Kemudian merasa terhormat. Artinya kalau derajat kita terangkat, juga kita akan terasa terhormat juga. Kemudian yang selanjutnya adalah tadi ada tawakal, ikhtiar, kemudian ada sabar. Nah, ini yang menurut saya pengalaman hidup yang sangat terberat sekali. Di sini adalah pengertian sabar adalah
tahan menderita sesuatu. Jadi tahan menderita sesuatu, ujian, kemudian sabar dalam misalnya kalau lekas marah, kita tahan istilahnya terhadap marah tersebut, kemudian tidak lekas patah hati, kemudian tidak lekas putus asa. Jadi pengertian sabar itu sangat luas sekali. Jadi ada rangkaiannya dengan kita berikhtiar, bertawakal. Jadi semuanya itu bisa masuk terhadap pengertian sabar tadi. Jadi saling berkaitan. Dalam beberapa sabar itu ada beberapa macam, diantaranya ada sabar dalam ketaatan, sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam bermaksiat. Artinya sebenarnya kita di bulan suci ini adalah kalau orang yang peka, artinya di dalam puasa itu merangkum semuanya di dalam kesabaran, di dalam istilahnya ada kaitannya dengan tadi tawakal. Sabar itu kalau dalam puasa, sabar tidak ngerasani orang, sabar terhadap emosi, sabar terhadap istilahnya kita menahan lapar dari istilahnya terbit matahari sampai terbenam. Tapi jangan di mulut aja, tapi hati juga. Jadi yang menurut saya paling susah itu hati. Jadi hati itu tidak nampak. Jadi di dalam puasa itu sebenarnya sudah dicontohkan kalau kita peka, istilah menahan semuanya itu sebenarnya suatu hal-hal istilahnya yang bersifat positif seperti itu. Jadi dalam puasa Ramadan itu semua sudah terangkum di situ intisari dari istilahnya di dunia. Tapi kadang kita di dalam menjalankannya dianggap Ramadan aja, tapi sebenarnya di dalam sehari-hari kita harus konsisten melakukan istilahnya menahan nafsu, tidak ngerasani orang, istilahnya tidak marah, menahan hati seperti itu. Dampak positif dari sabar itu yang pertama adalah memiliki emosi yang stabil. Jadi kemudian memiliki harapan, tentunya harapan ke surga, karena sabar itu adalah sifat-sifat yang istilahnya positif. Kemudian penelitian, jadi orang-orang yang sabar itu cenderung orangnya lebih sehat. Kemudian kadang orang kan tidak sabar dengan emosi meledak-ledak, itu secara nggak langsung akan menyebabkan sebuah penyakit. Jadi moro-moro darah tinggi padahal kolesterolnya nggak punya. Akibat tidak sabar, sering berpikir meledak-ledak, moro-moro sarafnya pecah, Masya Allah, seperti itu. Dulu pengalaman sabar itu saya pernah belajar, jadi ternyata adalah ucapan sabar itu benar adalah doa. Waktu itu niat belajar sabar, apa yang terjadi? Ternyata yang terjadi adalah yang saya alami itu motor saya hilang, kemudian saya diuji, kemudian istri saya sakit. Jadi kalau kita menghadapi sesuatu, saya sekarang itu nggak pernah bilang sabar. Jadi ya Allah, berilah kekuatan, kemudahan, dan keberkahan. Jadi ucapan adalah doa. Kemudian yang selanjutnya adalah bersyukur. Jadi dari tadi tawakal, ikhtiar, kemudian sabar, sekarang adalah bersyukur. Jadi pengertian bersyukur adalah di sini adalah berterima kasih kepada Allah atas karunia yang dianugerahkan kepada kita saat ini. Jadi kelebihan bersyukur adalah membuat kita akan lebih sehat. Coba kalau kita nggak bersyukur, lihat tetangganya mobilnya baru, misalnya Alphard, Masya Allah, kayak kok mobilnya banyak ya, kemudian kok uangnya dari mana ya, gitu. Akhirnya kita, karena kita sifat-sifat negatif kita yang kita alami, yang kita lontarkan kepada orang lain, nanti kita moro-moro secara nggak langsung cemberut,
itu berpengaruh kepada kita, akhirnya wajah kita kelihatan kusam, suram, karena kurang bersyukur tadi. Perintah bersyukur ini ada di saya bacakan artinya, yaitu maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Jadi kalau kita kupas, maka ingatlah kepadaku, artinya ingat kepada Allah yang menciptakan kita, maka Allah akan ingat juga pada hambanya. Artinya nikmat kita akan ditambah, kemudian keberkahan kita akan ditambah. Maka bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Jadi di situ sudah jelas kita dengan bersyukur, dengan kita istilahnya berterima kasih kepada Allah, dengan ingat kepada Allah, nikmat kita akan ditambah, ya, seperti itu. Kemudian bentuk-bentuk bersyukur bisa dicontohkan, misalnya kita saat menanam padi, misalnya kita memanen sekian. Dengan rasa syukur kita menyisihkan sebagian panen tersebut untuk diserahkan kepada Baitul Mal, seperti itu. Jadi bentuk-bentuk syukur itu kita bisa bersedekah, bisa istilahnya mengajak anak yatim untuk istilahnya bisa dibelikan perlengkapan sekolah, perlengkapan baju, atau semuanya. Mungkin banyak hal yang lain istilahnya bentuk bersyukur. Dampak positif dari bersyukur diantaranya adalah memperoleh kepuasan batin. Jadi ada kaitannya dengan tawakal tadi, ada kaitannya dengan ikhtiar, ada kaitannya dengan sabar tadi, ada kaitannya dengan bersyukur. Ini adalah satu rangkaian sifat-sifat menurut saya adalah yang sangat bagus, karena dalam penelitian di Jepang, apabila kita sifat-sifat yang positif, ada pengaruh juga terhadap kita sendiri. Jadi dulu sebuah air kita istilahnya kita lontarkan dengan kata-kata negatif, kemudian yang satu kita lontarkan dengan kata-kata yang baik, yang positif. Ternyata setelah kita bekukan, susunannya itu akan tersusun bagus kalau kita lontarkan dengan kata-kata baik. Sama dengan manusia, kalau kita pikirannya positif, kemudian berbaik sangka, insya Allah struktur kita akan bersifat susunannya baik. Jadi artinya akan berpengaruh kepada aura kita. Artinya kalau kita marah-marah, kalau kita istilahnya bersifat negatif terhadap orang lain, yuk ketok elusuh, merengut, seperti itu. Kemudian adalah dalam bersyukur, dampak positifnya yaitu kita terhindar dari yang namanya tamak, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya qanaah, yaitu qanaah itu apa gitu ya. Qanaah dalam pengertiannya adalah rela menerima kenyataan hidup yang saat ini. Artinya kita rela menerima apa yang diberikan kepada Allah, ya, satu rangkaian ya. Yang satu bersyukur, yang satu qanaah, itu sebenarnya sebuah rangkaian. Baik, qanaah tadi juga mempunyai sifat dampak positif ya, diantaranya adalah sama terhindar dari tamak juga, kemudian hidup tentram, kemudian terhindar dari siksa neraka tentunya. Menurut saya rangkumannya adalah kalau kita mempunyai sifat-sifat yang positif seperti bersyukur, bersabar, kemudian ikhtiar, kemudian ada qanaah tadi, kita akan mengalami sesuatu ketentraman hati. Jadi misalnya dampak dari sifat-sifat positif itu adalah ternyata yang pertama, energi positif itu membangkitkan aura-aura positif. Contoh nih, kalau kita istilahnya dengan mandi, ini adalah yang kita poles dari luar dulu. Misalnya contohnya, oh ada sebuah cewek mandi, kemudian kita sisiran, kemudian kita bajunya setrikonan, kemudian kita minyakan, pasti kita sebagai laki-laki kan, lo kok ayu tenan yo, wong dia. Lah
sebenarnya aura kita secara nggak langsung itu keluar. Jadi dengan sifat-sifat positif kita akan mempunyai magnet, jadi medan magnet yang bersifat positif. Kemudian kita imbangi juga dengan energi yang dari dalam. Jadi yang dari dalam itu intinya tidak, istilahnya batin kita tidak bersifat bersangka buruk kepada orang lain, kemudian antara hati dan ucapan harus sama, kemudian bersyukur tadi. Jadi dua-duanya akan keluar. Jadi mempunyai aura yang istilahnya orang kalau melihat kita itu istilahnya kok adem banget, kemudian wajahnya akan merasa cerah pasti seperti itu. Jadi sebenarnya dengan kita istilahnya bersifat positif, dengan istilahnya mengeluarkan energi yang baik-baik, dengan mengambil hikmahnya dari istilahnya bulan suci Ramadan, insya Allah kita akan tercukupi semuanya. Artinya dunia itu keseimbangan, ya dunia ya akhirat. Jadi tidak pincang, kaki aja ada kiri ada kanan, setrum aja juga seperti itu. Ada cewek ada cowok, insya Allah kalau kita semuanya seimbang, pasti antara nikmat dunia, derajat, dan istilahnya ya apa yang kita inginkan, atau rizki, atau istilahnya istri, atau hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan, insya Allah akan terpenuhi semua. Jadi yang saya harapkan yang penting kita bisa mengambil hikmah dari Ramadan ini. Jadi istilahnya kita harus konsisten terus melakukan hal-hal yang bersifat positif seperti itu. Jadi saya kira itu aja kultum dari laboratorium atau kuliah 7 menit. Semoga bisa diambil manfaatnya yang tadi saya sampaikan, diambil positifnya dan bermanfaat bagi kita semua. Yupainten parutan klopo, cukup semanten aturan kula. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.